Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salat, summa salam, amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali dalam kajian kami. Dalam edisi Maulid Rabiul Awal, kami akan sedikit membahas terkait sejarah daripada Rasulullah SAW. Dari mana yang kami ambil referensinya adalah dari kitab Maulid Al-Barzanji. Hari ini kita awal membahas terkait daripada sejarah atau biografi Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Di dalam kitab Al-Barzanji pada fasal yang pertama, berarti beliau pengarangnya itu membuatkan seperti halnya bait-bait puisi yang itu menerangkan sejarah daripada Rasulullah SAW. Nah, di sini dikatakan bahwasanya nadhimam minan nasabi syarif iqdam tuhallal masami'u bihula wasta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Artinya beliau pengarang itu mengatakan di dalam Al-Barzanji itu nanti akan dibuat dengan untayan-untayan puisi yang itu membahas tentang sejarah Rasulullah SAW. Itu nanti dari nasab, dari keturunan beliau, dari lahirnya beliau, dari perjalanan beliau ketika masih kecil. Nah, setelah itu sampai besar itu dibahas dalam Al-Barzanji. Oke. Yang awal kita diberikan informasi bahwasanya siapa Rasulullah itu. Nah, sebenarnya keturunannya dari siapa gitu. Kita bahas yang pertama. Di sini dikatakan bahwasanya wa ba'du fa aqul huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisalul husaniyah. Jadi Rasulullah itu ketika berbicara garis keturunan itu adalah beliau bernama Muhammad, yaitu adalah bin Abdullah, setelah itu bin Abdul Muttalib. Di sini dikatakan wasmuhu Syaibatul Hamdi. Di sini dikatakan bahwasanya Abdul Muttalib, kakek Rasulullah itu dikatakan itu juga mempunyai nama Syaibatul Hamdi. Itu adalah daripada nama lain dari kakek Rasulullah SAW. Di sini dikatakan bahwasanya humidat khisalul husaniyah. Beliau itu dijuluki atau dinamai Syaibatul Hamdi itu karena mempunyai perilaku yang luhur dan terpuji. Itu adalah kakek daripada Rasulullah SAW. Setelah itu, Ibni Hashim wasmuhu Amr ibn Abdi Manaf wasmuhu al-Mughiratul ladzi yuntamil irtiqa'u al-awliya. Bahwasanya kakek daripada Rasulullah tadi Abdul Muttalib itu adalah putra daripada Hashim. Jadi Abdul Muttalib bin Hashim, putra daripada Sayyid Hashim, yang mana beliau juga mempunyai nama lain wasmuhu Amru, yaitu Amr, itu nama lain daripada Sayyid Hashim. Setelah itu adalah Sayyid Hashim itu adalah Ibnu Abdi Manaf. Abdullah bin Abdul Muttalib, setelah itu bin Hashim, dan Sayyid Hashim ini itu beliau putra daripada Abdu Manaf atau Abdi Manaf. Itu adalah daripada ayah Sayyid Hashim itu. Jadi Abdul Muttalib, setelah itu bin Hashim, setelah itu bin Abdi Manaf. Yang mana Abdi Manaf itu adalah dikatakan wasmuhul Mughirah. Beliau itu mempunyai nama juga Al-Mughirah. Yang mana alladzi yantamil irtiqa'u li'uliyah. Yang mana Mughirah ini itu mempunyai bahasanya keagungan atau keluhuran. Itu karena sebab nasabnya. Ini berarti sampai kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdi Muttalib, setelah itu bin Hashim, setelah itu bin Abdi Manaf. Itu adalah terakhir yang mana juga mempunyai nama Mughirah itu.
Oke. Setelah itu, tadi Abdu Manaf atau dikatakan sebagai Mughirah itu adalah ibni Qusay wasmuhu mujammi wa summiya bi Qusay litaqasi fi biladi Qudu'at al-Qusiyah. Lah, tadi yang namanya Sayyid Abdu Manaf itu adalah putra daripada Qusay, Sayyid Qusay, yang mana beliau juga mempunyai julukan nama adalah Mujammi'. Nah, dari sini dikatakan kenapa beliau itu dijuluki nama tadi Qusay, ya, jadi dikatakan bahwasanya bi Qusay litaqasi fi biladi Qudu'at al-Qusiyah, yaitu karena beliau itu adalah bahasanya pernah pergi jauh dari tanah Qudu'ah, ya, di sini itu adalah jauh, yang mana adalah ila an adahullahu ta'ala ilal haramil muhtarami fahamahima. Tadi beliau Sayyid Qusay itu pernah berpergian jauh dari negeri Qudu'ah, setelah itu sama Allah dikembalikan lagi di tanah haram. Nah, itu adalah sejarah daripada Qusay. Setelah itu adalah ibni Kilabi wasmu Hakim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr wasmu Quraisy wa ilaihi tunsabul butunul Quraisyiyah. Lah, Qusay tadi, ya, Sayyid Qusay itu adalah beliau mempunyai ayah, ya, di sini dikatakan yang bernama Ibni Kilab, putra daripada Kilab, yang mana mempunyai nama lain adalah Hakim. Lah, Hakim ini mempunyai ayah bernama Murrah. Lah, Murrah ini mempunyai ayah bernama Ka'ab. Setelah itu mempunyai ayah yang bernama Lu'ay. Lalu Sayyid Lu'ay mempunyai ayah bernama Ghalib. Nah, Sayyid Ghalib mempunyai ayah bernama Fihr. Nah, lalu dikatakan wasmu Quraisy wa ilaihi tunsabul buturul Quraisyiyah. Nah, di sini dikatakan bahwasanya yang namanya Sayyid Fihr, ya, tadi yang terakhir bahwasanya Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, beliau yang namanya Sayyid Fihr adalah dikatakan sebagai wasmu Quraisy wa ilaihi tunsabul buturul Quraisyiyah. Lah, Sayyid Fihr itu adalah orang yang pertama kali dinisbatkan kepada suku Quraisy. Ini adalah beliau yang pertama. Maksud dikatakan wa ilaihi tunsabul butunul Quraisyiyah. Nah, itu adalah daripada Sayyid Fihr. Berarti orang Quraisy itu adalah yang dinisbatkan pertama kali adalah Sayyid Fihr itu. Setelah itu wa ma fawquhu kinaniyun kama janaha ilaihil kasir wartada. Setelah itu di sini dikatakan bahwasanya sampai ke atasnya, ya, dari Sayyid Fihr itulah dari Qabilah Kinanah. Di sini dikatakan adalah dari Qabilah Kinanah. Di sini dikatakan bahwasanya wama fawquhu kinaniyun. Jadi Sayyid Fihr itu adalah beliau dari bangsa atau Qabilah, ya, itu Bani Kinanah. Yang mana dari mana bahasanya Kinanah ini atau Qabilah Kinanah ini yang menurunkan daripada bangsa Arab. Lah, setelah itu di sini dikatakan Ibni Malikin Nadr ibni Kinanah ibni Huzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas wa huwa awwalu man ahdal budna ila rihabil haramiyah. Setelah itu Sayyid Fihr itu adalah beliau putra daripada Sayyid Malik. Setelah itu Sayyid Malik mempunyai ayah bernama Sayyid Nadhr. Sayyid Nadhr punya ayah bernama Sayyid Kinanah. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Sayyid Kinanah itu putra daripada Sayyid Huzaimah. Lah, Sayyid Huzaimah itu adalah putra daripada Mudrikah. Setelah itu Sayyid Mudrikah adalah putra daripada Sayyid Ilyas. Untuk sampai Ilyas. Lah, Sayyid Ilyas ini dikatakan bahwasanya adalah wa huwa awwalu man ahdal budna ila rihabil haramiyah. Dan Sayyid Ilyas ini adalah dikatakan orang yang pertama kali mengorbankan unta, ya. Berarti hewan unta itu ke tanah haram. Itu berarti berapa dari ke atas daripada Rasulullah sampai dengan Sayyid Ilyas, itu beliau orang yang mengorbankan pertama kali unta di tanah haram. Nah, ke tanah haram. Setelah itu dikatakan bahwasanya tadi sampai mana? Ila rihabil haramiyah wasumya fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallahu taala walabba. Di sini dikatakan bahwasanya dari tulang punggungnya Sayyid Ilyas itu bahwasanya terdengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebut dan memenuhi panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari Sayyid Ilyas itu sudah
ada ciri-ciri bahwa besok dari keturunannya akan melahirkan seorang nabi akhir zaman. Itu adalah Nabiullah Muhammad SAW. Nah, setelah itu dikatakan bahwasanya Ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'adh ibni Adnan wa hadha silkun nazzamat faraiduhu bananus sunnatis saniyah. Lah tadi sampai di Sayyid Ilyas ya. Setelah itu adalah Sayyid Ilyas itu putra daripada Sayyid Mudhar. Sayyid Mudhar itu putra daripada Sayyid Nizar. Sayyid Nizar itu adalah putra daripada Sayyid Ma'ad. Lah Sayyid Ma'ad itu adalah putra daripada Sayyid Adnan. Nah, ini adalah terakhir bahwasanya sanad Rasulullah SAW. Yang mana di sini katakan warafu ilal khalil Ibrahim amsaka anhu syari wa aba. Lah di sini dikatakan bahwasanya sampai Adnan ya, ini adalah rangkaian keturunan Rasulullah ya. Adalah mutiara-mutiara nasabnya Rasulullah itu adalah sampai orang yang sangat tinggi daripada Sayyid Adnan. Nah, yang mana di sini dikatakan bahwasanya Sayyid Adnan itu adalah beliau dikatakan sampai ke atas Sayyid Adnan ya, warafu ilal khalil Ibrahim amsaka anhu syari wa aba. Setelah itu wa Adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Sayyid Adnan sampai ke atas itu adalah sampai kepada Al-Khalil. Al-Khalil itu berarti julukan nabi kekasihnya Allah, yaitu adalah Nabiullah Ibrahim. Nah, setelah itu di sini dikatakan bahwasanya wa Adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah. Lah setelah daripada Sayyid Adnan ya, yang jelas itu sampai Al-Khalil Nabiullah Ibrahim, itu adalah para pakar keturunan ahli nasab itu dikatakan menahannya sampai dengan Adnan. Nah, setelah itu sudah jelas sampai ke Nabiullah Ibrahim ya. Setelah dikatakan bahwasanya ila dzabih Ismail nisbatuhu wa muntama fa'adim bihi min iqdin ta'allaqat kawakibuhu dzurriyyah wa kaifa la wasayyidu akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa. Jadi kita tidak perlu diragukan lagi ya. Kita tidak perlu meragukan lagi daripada keturunan atau nasabnya Rasulullah sampai Sayyid Adnan, sampai setelah itu sampai Al-Khalil Nabiullah Ibrahim. Ya, di sini dikatakan bahwasanya Adnan atau Sayyid Adnan itu sampai kepada ilad dzabih. Ilad dzabih adalah orang yang disembelih. Jadi orang yang disembelih itu adalah Nabiullah Ismail, putra daripada Nabiullah Ibrahim. Jadi Sayyid Adnan itu sampai kepada ilad dzabih, kepada Nabiullah Ismail bin Nabiullah Ibrahim. Nah, itu adalah keturunan daripada atau nasab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikatakan bahwasanya fa'adim bihi min 'aqdin ta'allaqat kawakibuhu dzurriyyah wa kaifa la wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa asitatul muntaqa. Nah, di sini dikatakan rangkaian nasab Rasulullah itu adalah sangat agung sampai Nabiullah Ibrahim. Setelah itu adalah di sini dikatakan rangkai agungnya ini adalah bahasanya untian permata yang ibarat sebagai yang bisa menyinari daripada gemerlapan dunia. Nah, itu sangat agungnya nasabnya Rasulullah. Yang mana di sini dikatakan wa kaifa la wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqa. Bagaimana tidak bahwasanya Rasulullah itu memang betul dipilih daripada keturunan yang sangat agung. Nah, dikatakan bahwasanya Rasulullah itu adalah terpilih daripada rangkaian nasab yang sangat agung sampai dengan Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu tidak perlu diperdebatkan lagi ya. Artinya seperti orang-orang lain, nah apalagi soal tentang kakek-kakek Rasulullah bagaimana agamanya. Jadi jelas. Jadi Rasulullah itu adalah jalur nasabnya itu adalah ilad dzabih sampai dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, itu adalah kita belajar yang pertama adalah terkait nasab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah tadi nasabnya Rasulullah sampai dengan Adnan. Nah, Adnan itu adalah Sayyid Adnan sampai dengan ilad dzabih. Setelah itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mungkin itu, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.